Kita akan masuk teman-teman sekarang kelompok yang kelima yang Allah selamatkan pada hari kiamat nanti, yaitu وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Seorang laki-laki yang diajak untuk melakukan perbuatan zina oleh seorang wanita yang memiliki dua ciri. Di sini dikatakan zatu mansib, punya kedudukan, anak terhormat, anak orang kaya, ya. Wa jamal, dan punya kecantikan. Kalau wanita cantik saja teman-teman sekalian, walaupun dia miskin, maka sudah cukup menggoda. Atau dia kaya, walaupun dia jelek, hartanya sudah bisa menggoda. Bagaimana kalau berkumpul dua-duanya? Sudah cantik, kaya, punya kedudukan, lalu mengajak berzina. Tetapi jawaban si laki-laki apa? Saya takut kepada Allah. Artinya dia menolak perbuatan zina tersebut. Dan ini akan jadi fokus bahasan satu pertemuan insya Allah. Dan saya akan bacakan secara khusus dalam masalah ini buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, judulnya La Taqrabuz Zina. Jangan dekati zina, akan kita bacakan insya Allah sebentar lagi. Saya akan baca dulu golongan yang ke-6, dan ini akan pertemuan akan datang kita akan bahas insya Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Ini akan ada rincian nanti insya Allah. Yang terakhir yang ketujuh ini saksi bahasan kita berhubungan dengan judul kita sebenarnya di bab ini, yaitu wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah. Seseorang yang mengingat Allah sendirian, kemudian kedua mata yang meneteskan air mata. Ini nanti akan jadi bahasan kita ya, di yang ketujuh insya Allah. Baik teman-teman sekalian, di golongan kelima ini masalah zina. Dan judul ini luar biasa gitu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil dari hadis, dari ayat Al-Quran. Wala taqrabuz zina. Ya. Dan jangan pernah dekati zina. Dan beliau menyentuh dari poin-poin bagaimana supaya itu tidak terjadi. Namun saya bacakan dulu di dalam pendahuluan beliau mengatakan melihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh praktek zina merupakan bahaya yang tergolong besar. Ini dulu digarisbawahi supaya orang yang mau berbuat zina berpikir berapa kali gitu. Kalau ini bukan masalah kecil tapi masalah yang besar. Dan praktik tersebut juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab keturunan. Ini poin pertama. Jadi zina akan merusak jalur nasab manusia. Ya. Karena kapan dia hamil di luar nikah dari persediaan tersebut, dan itu bisa setiap saat terjadi. Karena status sperma saya di masa subur wanita sudah cukup untuk membuat dia hamil. Ya. Nah, kalau hamil di luar nikah maka sudah cukup untuk merusak jalur nasab. Karena dikenal dengan anak zina. Kemudian juga menjaga kesucian dan kehormatan diri. Zina akan merusak itu. Kenapa dikatakan begitu? Ya, karena beliau mengatakan kesucian ini dianggap kalau kemaluan hanya diletakkan pada kemaluan yang halal saja. Karena Allah memberikan kita syahwat kepada lawan jenis laki-laki, kepada perempuan kepada laki-laki. Ini normalnya ya. Dan Allah mengajarkan caranya, yaitu nikah. Dan nikah itu sudah sering kami ingatkan teman-teman sekalian, 5 menit kalimat akad itu. Ayah atau wali si wanita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana, dengan mas kawin ini. Si laki-laki mengatakan, saya terima. Itu saja sudah sah pernikahannya. Kalau dilengkapkan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, maka itu juga boleh. Mau dalam keadaan dia gugup kah, dia gagap kah, dia mengatakan saya terima, cukup. Ya. Dalam bahasa Arab bisa dikatakan qabiltu atau qabiltu nikaha bimaharin madhkur. Saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebutkan gitu. Sudah cukup. Ya. Itu sah pernikahan tersebut dengan 2 saksi, dengan kalimat akad, dengan ada walinya si wanita, ya, ada maharnya. Mereka berhubungan badan setelah itu. Semua orang juga tahu malam pertama mereka akan berhubungan badan. Bahkan setiap hari akan terjadi interaksi biologis selama mereka satu suami istri. Mereka dapatkan kenikmatan. Tidak pernah ada yang melarang mereka. Bahkan kalau hamil pun bangga. Kalau melahirkan anaknya jelas jalur nasabnya. Karena kemaluan diletakkan pada tempat yang sudah sang pencipta tentukan. Ya. Nah, kalau orang menunda-nunda pernikahan, maka yang terjadi adalah mereka akan lampiaskan syahwat yang ada kepada yang haram. Itulah dikenal dengan zina. Nikah dimulai dengan kebahagiaan, ketulusan, ya.
dan akan berjalan terus dengan ketentraman jiwa pada saat melakukan interaksi biologis, dan sperma akan berkualitas karena ketenangan jiwa ini, dan juga sel telur akan juga berkualitas, maka keturunan manusia juga akan baik. Sementara kalau zina umumnya ketakutan, yang dilakukan diikuti dengan ketakutan, kekhawatiran, maka terganggu sperma itu yang merupakan bibit manusia, begitu juga sel telur, dan terus juga anak itu tidak akan memiliki jalur nasab yang benar. Kata beliau juga mewaspadai hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci di antara manusia disebabkan perusakan terhadap kehormatan istri. Ya. Karena pernah ada anak muda datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya siap kerjakan semua syariat Islam, kecuali satu, izinkan saya berzina. Apa kata Nabi SAW? Kau mau nggak kau dilakukan pada istrimu, pada saudarimu, pada ibumu? Intinya disebutkan Nabi SAW wanita-wanita yang dekat dengan dia. Dia mengatakan tidak. Kata Nabi SAW, kalau begitu orang lain juga tidak mau. Maka di sini beliau mengatakan dalam pembukaan ini ya, sudah sangat dalam bahasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan juga mewaspadai hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci di antara manusia disebabkan perusakan terhadap kehormatan istri. Misalnya dia selingkuh dengan istri orang lain, maka suaminya akan sakit hati. Putri, ya, saudara perempuan atau saudari perempuan dan ibu mereka. Siapapun di antara wanita yang terzinai, maka mereka punya status. Ada status kekeluargaan dengan orang lain. Dan ini jelas akan merusak tatanan kehidupan. Melihat hal itu, pantaslah bahaya praktek zina itu bobotnya setingkat di bawah ya, di bawah praktek, di bawah pembunuhan. Di bawah pembunuhan. Oleh karena itu Allah SWT menggandengkan keduanya dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW dalam keterangan hadis beliau. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, aku tidak mengetahui sebuah dosa setelah dosa membunuh jiwa yang lebih besar daripada dosa zina. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan pengharamannya dalam firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una, ya. Saya ulangi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-yawmal qiyamati yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man tab. Al-ayah. Artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah, syirik, ya. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, ya, sesuai dengan syariat yang dibolehkan, seperti berperang, seperti kalau diserang oleh musuh, seperti ada orang yang membunuhnya, pemerintah turun tangan untuk mengeksekusi dia dan dibunuh juga misalnya. Dan mereka yang tidak berzina, setelah bunuh langsung disebutkan zina. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia mendapat pembalasan dosanya. Siapa yang syirik, siapa yang membunuh, siapa yang berzina, dia akan dapat balasan dosanya. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat kalau dia tidak sempat tobat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang taubat. Artinya tobat sebelum meninggal dunia. Dalam ayat tersebut kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan zina dengan syirik dan membunuh jiwa, dan vonis hukumannya adalah kekal dalam azab berat yang berlipat ganda. Selama pelakunya tidak menetralisir hal tersebut dengan cara bertaubat, beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Isra ayat 30, dan ini sebab Ibnu Qayyim tulis judul buku beliau dari ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji atau fahisha dan suatu jalan yang buruk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejinya praktek zina, dan kata fahisha yang maknanya adalah perbuatan keji ataupun kotor yang sudah mencapai tingkat yang tinggi dan dapat diakui kekejiannya oleh setiap orang berakal, bahkan oleh sebagian banyak binatang. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih dari Amr bin Maimun Al-Audi, dia berkata, aku pernah melihat pada masa jahiliyah seekor kera jantan yang berzina dengan seekor kera betina. Lalu datanglah kawanan kera mengurumuni mereka berdua dan melempari keduanya sampai mati. Diriwayatkan Bukhari nomor 3849. Kemudian Allah SWT juga memberitahukan bahwa praktek zina adalah seburuk-buruk jalan, karena merupakan jalan kebinasaan, kehancuran dan kehinaan di dunia, siksaan dan adab di akhirat nanti. Jadi ada dua hal yang diancam. Di dunia kesengsaraan, ya,
di akhirat juga dengan siksa yang berat. Dan karena menikahi ya, mantan istri-istri ayah itu termasuk perbuatan yang sangat jelek sekali, Allah SWT mengkhususkan atau mencela tambahan bagi praktek menikahi istri orang tua, gitu kan. Allah SWT berfirman setelah secara tegas melarang kaum muslim untuk menikahi istri-istri ayah mereka, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Surah An-Nisa. Yang dimaksudkan adalah itu terhitung zina, menikahi mantan istrinya ayah. Jadi walaupun misalnya seorang duda punya ya, anak umur 25 tahun misalnya, kemudian dia menikah setelah istrinya meninggal atau dia cerai si duda ini dengan wanita umur 17 tahun misalnya, maka walaupun si istri ayah ini sekarang lebih muda daripada anak si duda ini, tetap itu menjadi ibunya dan itu haram untuk dia nikahi, aja dihitung zina, apalagi kalau dia sampai mengganggunya gitu. Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, juga menggantungkan keberuntungan seorang hamba pada kemampuannya dalam menjaga kehormatannya. Kehormatan maksudnya nama baiknya, termasuk masalah tidak meletakkan kemaluan kepada kemaluan yang haram. Dan tidak ada jalan menuju keberuntungan tanpa ada kehormatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lengkap 7 ayat di awal surah Al-Mu'minun yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah satunya nanti tentang masalah menjaga kehormatan ini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka orang beriman itu? Supaya kita dapat gelar ini. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang pada salat mereka khusyuk. Ya. Mereka konsentrasi. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka yang menjauhi perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Artinya tidak ada nilainya. Bukan lagi maksiat itu sudah jelas haram. Omong kosong, buang-buang waktu, ya, itu sudah tidak lagi dikerjakan oleh mereka. Orang beriman. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka menunaikan zakat harta mereka. Yang keempat, walladzina hum li furujim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatan kemaluan mereka. Nah, ini perhatikan ya. Umumnya perintah-perintah tadi sebelumnya itu hanya satu ayat, tapi di sini untuk menjaga kehormatan dan tidak berzina, Allah mengatakan ada tambahannya, ya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatan kemaluan mereka, maksudnya tidak diletakkan kecuali pada yang halal saja, illa ala azwajim aw ma malakat aymanum fa innahum ghairu malumin. Kecuali pada istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Boleh lampiaskan, tapi pada yang halal. Lalu Allah bilang, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya mencari kemaluan yang haram, maka mereka dianggap melampaui batas, ya. Dan ini sudah sering saya bahasakan teman-teman sekalian. Kita bersyukur berada Allah lahirkan kita di Indonesia, ya, karena di tempat kita ini bukan hal yang sulit untuk menikah, mudah gitu, asal kita mau saja, ya. Kita bisa menikah dengan perangkat alat sholat, kita bisa menikah dengan orang-orang yang sepadan dengan kita, dan banyak orang yang tidak mampu yang bisa kita jadikan sebagai pasangan kita. Yang penting intinya mereka beragama, kan gitu. Ya. Beberapa wilayah sulit sekali untuk menikah, termasuk di negara-negara Timur Tengah yang kami tahu. Bahkan di beberapa negara-negara Eropa itu sulit sekali mereka untuk menikah. Apakah itu karena biaya yang besar atau memang karena memang tradisi masyarakat yang menganggap nikah muda itu sesuatu yang memilukan dan memalukan. Kata beliau, dalam ayat-ayat ini ada 3 hal yang diungkapkan, yaitu pertama bahwa orang yang tidak menjaga kemaluannya tidak akan termasuk orang yang beruntung. Yang kedua, dia akan termasuk orang-orang tercela, dan yang ketiga dia termasuk orang yang melampaui batas. Jadi tidak akan mendapat keberuntungan serta berhak mendapatkan predikat tanda kutip melampaui batas. Ya. Dan jatuh pada tingkatan yang membuatnya tercela. Padahal beratnya beban dalam menahan syahwat itu lebih ringan ketimbang menanggung sebagian akibat yang disebutkan tadi. Selain itu pula, Allah Subhanahu wa taala telah menyindir manusia yang selalu berkeluh kesah, tidak sabar dan tidak mampu mengendalikan diri saat mendapatkan kebahagiaan. Demikian pula kesusahan. Bila mendapat kebahagiaan dia menjadi kikir, tidak mau memberi, dan bila mendapatkan kesusahan dia banyak mengeluh. Begitulah sifat umum manusia. Kecuali orang yang memang dikecualikan oleh Allah dari hamba-hambanya.
Dan di antara mereka adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah pilih khususnya. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan orang yang memelihara kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak mereka, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, bukan pada yang halal, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Oleh karenanya Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk memerintahkan orang-orang mukmin agar menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Juga diberitahukan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala selalu menyaksikan amal perbuatan mereka. Allah sebutkan dalam surah Ghafir ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang dirahasiakan oleh mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan karena ujung pangkal dari perbuatan zina yang keji ini adalah pandangan mata, ya, maka Allah SWT lebih mendahulukan perintah untuk memalingkan pandangan mata sebelum perintah untuk menjaga kemaluan. Karena banyak musibah besar yang asal muasalnya adalah dari pandangan. Seperti kobaran api yang besar, asalnya ada dari percikan api yang kecil. Mulanya hanya pandangan, kemudian khayalan, kemudian langkah nyata, kemudian terjadinya musibah yang merupakan kesalahan besar, yaitu zina. Oleh karenanya, ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang bisa menjaga 4 hal, maka berarti dia telah menyelamatkan agamanya. Yang pertama, ya, al-lahawat, atau terjemahannya pandangan pertama kepada yang haram, ya. Kemudian yang kedua, al-khatarat, kata beliau, atau fikiran yang melintas di benak. Yang ketiga, al-lafazat, atau lidah dan ucapan. Kemudian yang terakhir, ya, al-khatawat, atau langkah-langkah untuk sebuah perbuatan. Lalu beliau mengatakan, dan sejognyanya seorang hamba itu bersedia untuk menjadi penjaga diri dari 4 hal tersebut di atas dengan ketat. Sebab dari situlah musuh akan datang menyerang, merasuk ke dalam dirinya dan merusak segala sesuatu. Bagaimana kita mengontrol 4 hal ini, maka insya Allah kita akan jauh sekali dari pelanggaran agama yang satu ini. Dan semoga Allah SWT selamatkan kita, karena memang syahwat ini sangat bergejolak dan besar. Dan memang pada saat sedang datang kita dianjurkan untuk bersabar supaya jangan sampai terjerumus dalam hal tersebut. Dan bagaimana kita mempercepat pernikahan kita atau pernikahan kita supaya kita mendapatkan tempat pelampiasan yang halal, jadi tidak terjerumus pada yang zina, ya. Kata beliau, khusus dibabkan gitu, 4 pintu masuknya maksiat pada seorang hamba secara global, tapi terutama masalah zina. Kata beliau, sebagian besar maksiat itu terjadi pada seorang hamba melalui 4 pintu yang telah kita sebutkan di atas tadi, maksudnya sebelumnya. Sekarang marilah kita ikuti pembahasan tentang 4 pintu tersebut. Yang pertama, al-lahawat, atau pandangan pertama. Kata beliau, yang satu ini bisa dikatakan sebagai tanda kutip provokator syahwat, atau tanda kutip utusan syahwat. Oleh karenanya menjaga pandangan merupakan pokok dalam usaha menjaga kemaluan. Bermula dari sini, kemaluannya akan terjaga. Maka barang siapa yang melepaskan pandangannya tanpa kendali, liar, ya, niscaya dia akan menjerumuskan dirinya sendiri pada jurang kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2777, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud nomor 2149, dan hadits ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Ya. Kata Nabi SAW, la tutbi'in nadhratan nadhra, fa innama lakal ula wa laysat lakal ukhra. Artinya, janganlah kamu ikuti pandangan pertama itu dengan pandangan berikutnya, karena pandangan pertama itu boleh buat kamu, tapi tidak dengan pandangan selanjutnya. Maksudnya adalah pandangan yang tidak disengaja, itu namanya pandangan pertama. Ya. Kita lagi jalan, tiba-tiba terlihat ada perempuan tidak berhijab. Lintas, maka kita terlihat, maka kita buang pandangan langsung. Ya. Turunkan pandangan atau kita alihkan ke tempat yang lain. Ini perintah Nabi SAW. Itu yang tidak sengaja belum dihitung dosa. Tapi yang kedua sudah dosa. Ya.
Dan dalam Musnad Imam Ahmad beliau mengangkat hadis yang kedua diriwayatkan dan Imam Ahmad meriwayatkan di jilid 5 halaman 264. Kata Nabi SAW, "An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Faman ghadda basarahu an mahasin imra'atin lillah, awrathallahu qalbahu halawatan ila yaumin yalqahu." Atau ila yaumi yalqahu. Artinya, pandangan itu yang haram ya. Bukan pada istri, bukan pada suami, tapi pandangan yang haram. Adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Dari panah-panah iblis ya. Maka barang siapa yang menundukkan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah, dia tahu kan itu haram, maka Allah akan memberikan di hatinya kelezatan iman sampai pada hari dia bertemu dengannya kelak. Maksudnya pada hari kiamat. Begitu juga Nabi SAW menguatkan dalam sabda beliau yang lain diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir di jilid 8 halaman 314 dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab As-Sahihah di nomor 1470. Kata Nabi SAW, "Guddu absarakum wahfadhu furujakum." Jaga pandangan mata kalian dan jagalah kemaluan kalian. Jagalah kemaluan kalian. Ya. Jadi dua hal ini selalu dihubungkan oleh Nabi SAW. Bermula dari pandangan, maka kemaluan akan berpengaruh. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 2121 dan juga disebutkan di nomor 114 oleh Imam Muslim ya. Sabda Nabi SAW, "Iyyakum wal julusaf 'ala turuqat." Jangan kalian duduk di tepi jalan, kata Nabi SAW kepada para sahabat. Qalu ya Rasulullah, majalisuna ma lana buddun minha. Wahai Rasulullah, kami harus lakukan itu. Itu adalah tempat duduk kami, tidak ada jalan lain gitu. Qala fa in kuntum la budda fa'ilina fa'atu at-tariqa haqqahu. Kalau kalian memang harus kerjakan, maka berikanlah hak jalanan itu. Qalu wa ma haqquh? Para sahabat mengatakan, apa haknya jalanan itu ya Rasulullah? Qala ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salam. Turunkan pandangan dari sesuatu yang haram. Bukan malah lewat cewek atau perempuan lalu digoda-godain, malah matanya makin melotot ya. Kemudian juga menyingkirkan gangguan dari jalan, kalau ada duri, ada batu segala, dan menjawab salam. Maka ini dalil-dalil yang diangkat oleh beliau dan beliau mengatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, pandangan adalah asal muasal seluruh musibah yang menimpa manusia. Sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak. Dari mata, maka akan terlintas di benak kita. Ya. Kemudian lintasan itu akan melahirkan fikiran. Dan fikiran itulah yang akan melahirkan syahwat. Dan dari syahwat ini timbullah keinginan. Kemudian keinginan itu menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang bulat. Akhirnya apa yang tadinya hanya melintas dalam fikiran menjadi kenyataan dan itu pasti akan terjadi selama tidak ada yang menghalanginya. Oleh karenanya dikatakan oleh sebagian ahli hikmah bahwa bersabar dalam menahan pandangan mata bebannya adalah lebih ringan dibandingkan harus menanggung beban penderitaan yang ditimbulkan setelahnya. Seorang penyair berkata, "Kullul hawadithi mabdaha minan nazari." Semua perbuatan keji atau praktek zina, semua muasalnya dari pandangan. Semua muasalnya dari pandangan. Wa mu'zamun nari min mustasgharis syarari. Dan setiap kobaran api berasal dari percikan dari api yang kecil. Ya. Atau setiap api besar itu berasal dari kobaran yang kecil. Kam nadratan balagat min qalbi sahibiha. Betapa banyak pandangan yang merusak hati pemiliknya. Kama belagis sahmi bainal qausi wal watari. Seperti dalamnya tembusan anak panah yang dilepaskan dari busur dan talinya. Wal abdu madama dha tarfin yuqallibuhu. Dan seorang hamba selama masih mempunyai kelopak mata yang dia gunakan untuk memandang orang lain, maka dia berada di posisi yang berbahaya. Fi a'yunil ghairi mauqufun 'alal khatari, ya. Maksudnya itu tadi ya. Dia akan berada dalam kondisi berbahaya, dia akan membahayakan jiwa, ya. Yasurru muqlatahu ma dharra mahjatahu. Ya.
maka jangan pernah, ya, dia memandang hal-hal yang menyenangkan matanya tapi membahayakan jiwanya, maka jangan kamu sambut kesenangan yang akan membawa malapetaka. Bahasa Arabnya la marhaban bisururin ada bidharari. Kata beliau, di antara pandangan yang pandangan dilepaskan begitu saja dapat menimbulkan perasaan gundah, tidak tenang, dan hati terasa dipanas-panasi. Seseorang bisa saja melihat sesuatu yang sebenarnya dia tidak mampu untuk melihatnya secara keseluruhan, namun dia tidak sabar untuk melihatnya. Tentu merupakan siksaan yang berat pada batin Anda bila ternyata Anda melihat sesuatu yang Anda tidak bisa sabar untuk tidak melihat, walaupun sebagian dari sesuatu tersebut, namun Anda juga tidak mampu untuk melihatnya. Seorang penyair berkata, "Wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan." Bila suatu hari engkau lepaskan pandangan matamu, liqalbika yawman at'abatka manadhiru, ya. Niscaya pandangan itu akan melelahkanmu, ya. Saya ulangi, bila satu hari engkau melepaskan pandangan matamu mencari mangsa untuk hatimu, niscaya pandangan itu akan melitihkanmu, ya. Ra'aita alladhi la kullahu anta qadiru, engkau melihat sesuatu yang engkau tidak mampu untuk melihatnya secara keseluruhan, alaihi wala an ba'dihi anta sabiru. Ya. Dan engkau tidak bisa sabar untuk melihat walau hanya sebagiannya saja. Yang dimaksudkan dengan apa yang beliau katakan, dan ini cukup banyak penjelasan yang beliau sampaikan, yaitu bagaimana seseorang berhati-hati dari pandangan matanya. Ya. Dan ini cukup banyak penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi kita sudah ambil sebuah poin, yaitu jangan sampai kita memperlihat sesuatu yang haram atau sengaja membuka itu, karena akan membuka semuanya, ya, pintu-pintu dosa. Yang kedua, al-khatarat atau pikiran yang terlintas. Kata beliau, adapun al-khatarat atau pikiran yang terlintas di benak, maka urusannya lebih sulit. Di sinilah tempat dimulainya aktivitas, yang baik ataupun yang buruk. Dari sinilah lahirnya keinginan untuk melakukan sesuatu yang akhirnya berubah menjadi tekad yang bulat. Maka barang siapa yang mampu mengendalikan pikiran yang terlintas di benaknya, niscaya dia akan mampu mengendalikan diri dan menundukkan nafsunya. Namun orang yang tidak bisa mengendalikan fikiran-fikirannya, maka hawa nafsunya yang berbalik menguasainya. Dan barang siapa yang menganggap remeh pikiran-pikiran yang melintas di benaknya, maka tanpa dia inginkan akan terseret pada kebinasaan. Jadi misal contoh Anda melihat seseorang, Anda tidak turunkan pandangan, maka itu sudah cukup syaitan membuat Anda gelisah, gundah. Dan itu terus memikirkan, dan syaitan akan mulai masuk di benak Anda, mengatur program-program bahwasanya kapan bisa ketemu lagi sama orang itu? Bagaimana kalau ketemu? Tadi sayang saya tidak ucapkan ini ya. Terus saja dia lahirkan program-program tersebut. Kata beliau, pikiran-pikiran itu akan terus melintas di benak dan di dalam hati seseorang. Sehingga akhirnya dia akan menjadi angan-angan tanpa makna atau palsu. Tidak ada, tapi minimal dia buang waktu gitu. Ya. Allah jelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kasarabim biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Laksana fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh mata-mata yang dahaga, tapi bila didatangi air itu dia tidak mendapatinya atau tidak mendapati sesuatu apapun padanya. Yang didapati ketetapan Allah ada di sisinya, maksudnya Allah tetap akan balas, lalu Allah akan memberikan kepadanya perhitungan amal-amal yang cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Nah. Kata beliau, orang yang paling jelek cita-citanya dan paling hina adalah orang yang merasa puas dengan angan-angan kosongnya. Ini mungkin teman-teman bisa rasakan ya, kalau misalnya kita melihat sesuatu, lihat lawan jenis misalnya, terus kita tidak turunkan pandangan dari yang haram, maka paling tidak ya syaitan tidak mau untuk terlepaskan begitu saja, karena itu adalah anak panahnya yang beracun kan. Dia buat kita terprogram tadi, bagaimana caranya. Tadi kenapa saya nggak ucapin? Tadi kenapa saya nggak nikmatin? Tadi kenapa begini? Nanti kalau ketemu lagi begini, syaitan buatin program dengan harapan ya satu waktu Anda bertemu lagi dengan orang yang sama, Anda sudah melakukan langkah ekstra, atau minimal tadi dikatakan akan terbangun angan-angan kosong, mengkhayal yang tidak ada, berfantasi dengan tidak ada. Nah, ini permainan syaitan. Ya. Kata beliau,
Seorang penyair mengatakan, amaniyu min su'da ruwa'un ala dhama. Angan-angan yang menjadi su'dah dapat menghilangkan dahaga. Ya. Saqatna biha su'da ala dhama'in bardan. Dengan angan-angan itu su'da telah menuangkan kita air dingin di kala haus. Muna in takun haqqan takun ahsanal muna. Ya. Angan-angan yang sekiranya dapat menjadi kenyataan tentu menjadi kebahagiaan. Dan kalau tidak, kata beliau, wa illa faqad ishna biha zamanan ragada atau ragda. Maka sungguhnya, kalau tidak, maka sungguhnya kita hidup senang beberapa waktu dengan angan-angan itu. Ya. Jadi angan-angan kosong, tidak ada manfaatnya. Cukup panjang lebar dijelaskan oleh beliau dalam poin-poin seperti ini. Saya langsung saja karena melihat waktu. Ya. Langsung masuk ke poin yang ketiga, teman-teman sekalian, ya, yaitu al-lafadhat atau kata-kata dan ucapan. Beliau mengatakan adapun al-lafadhat atau kata-kata ataupun ucapan, maka menjaga hal yang satu ini adalah dengan cara mencegah keluarnya kata-kata atau ucapan yang tidak bermanfaat dan tidak bernilai dari lidah. Misalnya dengan tidak berbicara kecuali dalam hal yang diharapkan bisa memberikan keuntungan dan tambahan menyangkut masalah keagamaannya. Karena hal ini sudah sangat diingatkan dalam banyak dalil, ya. Di antaranya hadis Anas radhiyallahu anhu yang marfu yang disebutkan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai hatinya istiqamah terlebih dahulu. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan mungkin hatinya istiqamah, ya, sampai lisannya dimulai beristiqamah terlebih dahulu. Lisan di situ, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad di jilid 3 halaman 198. Kata beliau, Nabi SAW pernah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka beliau mengatakan al-fammu wal farj, mulut dan kemaluan. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Juga Muadz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang amal apa yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Lalu Nabi SAW memberitahukan tentang pokok, tiang dan puncak yang paling tinggi dari amal tersebut. Setelah itu beliau mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi? Qala bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani nafsi thumma qala kuffu alayka hadha. Faqala wa inna lamuakhiduna bima natakallamu bihi. Faqala thaqalatka ummuka ya Mu'ad. Wa hal yuqabbun nasu ala ujuhim au ala manakhirihim illa hasailu alsinatihim. Maukah aku beritahukan pada kalian yang mengendalikan semua itu, ya, supaya kita tidak terus dalam yang salah dan supaya kita tetap dalam keadaan ibadah. Kata Mu'adz, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW sambil memegang lidah beliau sendiri, beliau mengatakan, kekanglah olehmu ini, penjarakan lidahmu ini. Maka Mu'adz mengatakan, apakah kita akan disiksa disebabkan dengan apa yang kita ucapkan? Kata Nabi SAW, ya, kalau kau tidak faham hai Mu'adz, sungguh ibumu telah kehilangan kau. Ini istilah, ya. Apakah kau belum mengetahui bahwasanya umumnya manusia dicampakkan ke dalam neraka justru karena hasil ucapan lidah-lidah mereka. Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan yang sahih. Ya. Dan ini tidak boleh sembarangan. Dan ini awal pembukaan zina biasanya dari lisan, ya. Boleh mengucapkan kata-kata yang buruk, akhirnya sampai ke masalah, ya, syahwat. Ya. Juga tentu lisan bisa berbahaya kalau orang gunakan untuk berbohong, ya, menipu, ya, dan segala macam. Itu hal-hal yang luar biasa juga yang bisa menjadi efek daripada lisan. Di sini juga dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau. Tapi kita tidak bahas masalah itu. Yang kita bahas adalah kalimat-kalimat yang bisa mengundang pada syahwat, ya, yang hanya boleh diucapkan kepada pasangan halal. Kalau pada istri, pada suami, ucapkan semuanya. Sayang, rindu, cinta, apa saja, sampai pada tingkat bercumbuan dan segala macam. Itu lakukan. Ya, tidak ada masalah. Lampiaskan semua. Bahkan itu adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan kita dari yang haram. Karena Nabi SAW pernah melihat seorang wanita, begitu disebutkan dalam riwayat, ya. Kemudian beliau tiba-tiba mendatangi salah satu istri beliau. Seingat saya, Zainab radhiyallahu anha. Kemudian beliau selesai menyelesaikan hajatnya, maksudnya biologis, kemudian beliau keluar lalu mengatakan kepada para sahabat, kalau seseorang dari kalian melihat wanita dan dia terganggu syahwatnya, maka sebaiknya dia kembali kepada istrinya karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Artinya ujungnya kemaluannya juga sama gitu.
Dan juga bagaimana Nabi SAW sudah mengingatkan agar lisan ini harus dijaga. Ya. Dan sampai seluruh anggota tubuh pun sudah mengingatkan dia. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad Tirmidzi, ya. Maaf, hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Idza asbaha al-'abdu fa innal a'dha'a kullahu tukaffiru lisan." Kalau seorang hamba tiba di pagi hari, maka semua anggota tubuh memberikan peringatan kepada lisan. Taqul, sambil semua anggota tubuh berbicara. Telinga berbicara, ya. Mata berbicara, tangan berbicara, kemaluan berbicara, kaki berbicara. Apa yang mereka katakan kepada lisan? Ittaqillaha fina, fa innama nahnu bika, fa idza istaqamta istaqamna, wa in i'wajajta i'wajajna. Takutlah kamu kepada Allah terhadap kami, sungguhnya kami ini tergantung pada kamu, pada lisan. Bila kamu istiqamah, maka kami akan istiqamah, bila kamu melenceng, kami pun akan melenceng. Ya. Ini termasuk masalah bahayanya lidah tersebut, ya. Dan kalau sudah disalahgunakan maka akan berbahaya. Yang keempat, al-khatawat atau langkah-langkah nyata untuk sebuah perbuatan, kata beliau. Adapun al-khatawat atau langkah nyata untuk sebuah perbuatan, hal ini bisa dicegah dengan komitmen seorang hamba untuk tidak menggerakkan kakinya kecuali untuk perbuatan yang bisa diharapkan mendatangkan pahala. Bila ternyata langkah kakinya itu tidak akan menambah pahala, maka mengurungkan langkah tersebut tentu lebih baik baginya. Dan sebenarnya bisa saja seseorang memperoleh pahala dari setiap perbuatan mubah yang dilakukannya dengan cara meniatkannya untuk Allah Ta'ala. Dengan demikian maka seluruh langkahnya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketergelinciran, kata beliau, pada perbuatan salah satu atau perbuatan salah itu ada dua macam. Tergelincir kaki dan tergelincir lidah. Terutama dalam masalah perzinahan. Dimulai dari lidah, ya, tadi pandangan mata, kemudian lidahnya, akhirnya sampai kakinya melangkah. Dan itu Allah gabungkan dalam ayat Al-Quran, dalam surah Furqan ayat 63, kata beliau, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang terpilih, mereka adalah yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Di sini Allah menjelaskan bahwa sifat mereka itu adalah istiqamah dalam ucapan dan langkah-langkah mereka. Ini yang dimaksud di situ. Dan beliau mengatakan, seseorang muslim harusnya lebih hati-hati dalam setiap mengambil langkah-langkah, terutama setiap langkah kakinya dia harus ikutkan dengan penyadaran dirinya kalau akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Dan ini peringatan beliau yang sangat luar biasa tentang masalah zina, ya. Dan kita harus menyadari, kata beliau rahimahullah Ibnu Qayyim, hadis riwayat Bukhari Muslim tentang kejadian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sekiranya aku melihat seorang pria berzina dengan istriku, maka tentu aku akan memenggal lehernya dengan pedang tanpa fikir panjang lagi. Maka perkataan itu sampai kepada Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, ata'jabuna min ghirati Sa'ad. Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Maksudnya, jelas-jelas, ya. Jelas-jelas, aku sudah larang perzinahan, kalian masih lakukan. Aku sudah larang riba, aku sudah larang ini dan itu. Tapi kenapa masih ada yang melakukan? Nabi SAW cemburu, kenapa iblis yang dipilih? Ya. Kenapa bukan beliau SAW? Lalu beliau mengatakan, wallahu aghyaru minni wa min, dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Wa min ajli ghiratillahi harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan karena kecemburuan Allah itu, maka Allah haramkan segala perbuatan keji, baik yang lahir maupun yang batin. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari nomor 7416 dan Muslim nomor 1499. Juga dalam hadis yang lain beliau angkat, riwayat Bukhari Muslim juga, sabda Nabi SAW, Inna Allah yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghiratullahi an ya'tiyal abdu ma hurrima alaihi. Sesungguhnya Allah itu cemburu, ya. Dan sungguhnya seorang mukmin itu juga cemburu, dan kecemburuan Allah itu akan muncul bila seseorang hamba melanggar apa yang diharamkan kepadanya. Jadi maksudnya Allah haramkan, lalu kenapa kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan itu? Tentu kita berusaha untuk menjauhi, ya, semaksimal mungkin, tapi ini
peringatan yang sangat luar biasa gitu. Juga dalam Sahihain disebutkan, diriwayatkan khutbah Nabi SAW di saat gerhana matahari terjadi, beliau mengatakan, ya ummata Muhammad, wallahi la ahada aghyaru minallahi an yazni abduhu aw tazni amatuhu. Ya ummata Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma'alam la dahiktum qalilan wa la bakaitum kathira. Thumma rafa yadayhi wa qala Allahumma hal ballagtu. Hai umat Muhammad, hai kaum muslimin, ya, ini peringatan Nabi SAW. Demi Allah tidak ada satupun yang lebih pencemburu dari Allah ketika ada seorang hambanya yang laki-laki dan perempuan berbuat zina. Zina yang dikhususkan di sini. Hai umat Muhammad, demi Allah sekiranya kalian mengetahui seperti apa yang kau ketahui. Sudah diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka gitu kan kepada Nabi SAW. Maka tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan? Ya. Hal-hal ini teman-teman sekalian, hadis dari ini, ya, kalau saya lihat di sini beliau simpulkan sebenarnya, menunjukkan bahwasanya pentingnya seseorang untuk menjauhi perbuatan zina. Dan bagaimana dia menutup pandangannya dari yang haram, ya, menjaga lisannya dari ucapan yang haram, menghapus semua pikiran dia negatif yang menjerumuskan pada yang haram di benak dia, ya. Kemudian juga menahan langkah-langkahnya untuk menuju kepada yang haram. Dari poin-poin ini diharapkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang itu bisa lebih jauh dari perbuatan zina. Dan beliau tutup, teman-teman sekalian, sebenarnya masih ada bahasan lagi, tapi yang saya tutup dari bahasan buku ini karena cukup panjang. Beliau mengatakan pentingnya seorang muslim menyadari tentang bagaimana beratnya hukuman yang Allah siapkan bagi pezina. Yaitu, kata beliau, pezina yang sudah pernah menikah, hukumnya dirajam, artinya dibunuh kalau dia kepergok. Kalau dia kepergok, tidak ada pengakuan dosa, tetapi kalau orang melakukannya, maka kalau kepergok maka hukumnya dibunuh. Dan ini menandakan berarti dosa ini sangat berat karena harus dirajam dan dibunuh. Dirajam itu dilempari batu hidup-hidup sampai mati. Atau kalau dia belum menikah, maka dia diasingkan setahun dan dicambuk 100 kali. Dan kedua perbuatan ini atau hukuman ini dilakukan di depan khalayak umum. Ya. Supaya orang-orang pada mengetahui perbuatan ini adalah perbuatan yang buruk. Allahu a'lam. Nah, jadi orang yang bisa, kita kembali kepada bahasan kita, orang yang bisa menahan dirinya dari perbuatan zina ini, ya, terlebih lagi memang pada saat peluang lagi ada. Karena hadis ini menjelaskan masalah itu peluang, ya. Dia dipanggil oleh seorang laki-laki, seorang wanita yang cantik, punya kedudukan dan cantik. Kedudukan di sini bisa kekayaan dan juga dalur nasab yang baik, ya. Anak orang terkenal, ya. Dan juga cantik, kemudian dia menolak, dia mengatakan saya takut kepada Allah. Dan ini bisa berlaku juga kalau kita balik kasusnya, kalau seorang wanita diajak, ya, untuk berzina dengan laki-laki juga yang sama, memiliki, ya, kedudukan dan juga memiliki ketampanan. Tapi umumnya memang terjadi kan wanita yang mengajak zina. Karena perzinahan itu kata ulama, kalau sudah wanita yang inginkan, umumnya terjadi. Kalau laki-laki yang inginkan dan perempuan nolak, umumnya tidak terjadi. Ya. Karena memang kuncinya ada di kaum wanita. Makanya hadis ini menjelaskan tentang wanita yang mengajak perzinahan tersebut. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Kalaupun kita pernah melakukan pelanggaran. Karena tujuan kita belajar seperti ini adalah untuk menanamkan lebih dalam lagi keimanan kita. Kalau pernah kita ketahui, maka supaya jangan kita terjerumus pada kesalahan yang sama, atau kalau kita belum ketahui supaya jangan sampai kita mengulangi kalaupun kita pernah melakukan. Dan insya Allah mulai ke depan mudah-mudahan Allah SWT berkahi waktu kita hanya sibuk dengan amal-amal soleh karena waktu sangat terbatas untuk memperbanyak amal soleh.